Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naura Kansa dari Rombel K2 dengan NPM 23301031142. Pada video kali ini, saya akan menyajikan analisis keuangan singkat PT United Tracos Tbk UNTR dalam pemenuhan proyek PJBL Manajemen Keuangan 2. Langsung aja masuk ke bagian daftar isi, kita akan membahas mengenai pendahuluan, kinerja finansial, struktur modal, kebijakan dividen, serta kesimpulan dan saran. UNTR merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk yang didirikan tahun 1972 dan bergerak di sektor alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Mereka adalah pemimpin pasar yang didukung merek global seperti Komatsu dan Scania, serta terus berekspansi ke energi terbarukan. Mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Astra International Tbk sebesar 59,5%. Kemudian kita akan membahas mengenai kajian kinerja dan fundamental. Yang pertama, kinerja operasional. NOWC turun dari 53,4 triliun menjadi 32,7 triliun. Penurunan ini menunjukkan manajemen modal kerja yang lebih efisien atau kebutuhan modal kerja yang lebih rendah. Kemudian, NOPAT yang sedikit turun dari 23,8 menjadi 22,4 triliun. Penurunan ini mengindikasikan sedikit penurunan laba operasional inti setelah pajak. Yang kedua yaitu add value. MVA turun drastis dari 5,18 menjadi 1,8 triliun. Penurunan ini menunjukkan bahwa pasar mempersepsikan lebih sedikit nilai tambah yang diciptakan perusahaan bagi pemegang saham. Kemudian EVA justru naik dari 11,6 triliun menjadi 13,6 triliun. Kenaikan ini berarti perusahaan semakin efektif menciptakan nilai di atas biaya modalnya. Kemudian profitabilitas. Untuk nilai BEP, ROI, dan ROE semuanya sedikit menurun. Penurunan ini menyiratkan sedikit berkurangnya efisiensi penggunaan aset dan modal untuk menghasilkan laba. Kemudian operating profit margin juga menurun dari 23,82% menjadi 22,33%. Penurunan ini menandakan sedikit penyempitan margin keuntungan dari operasi inti. Kemudian pada manajemen aset, nilai inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover semuanya menurun. Penurunan ini menunjukkan efisiensi yang sedikit melambat dalam pengelolaan persediaan, penagihan piutang, dan penggunaan aset tetap. Kemudian likuiditas, current ratio, quick ratio, dan cash ratio juga menurun. Penurunan ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sedikit melemah, terutama dalam kas. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur modal PT United Tracos Tbk. Dalam hal struktur modal, UNTR menunjukkan peningkatan signifikan pada debt to capital dari 9,07% di tahun 2022 menjadi 24,29% di 2023. Total liabilitas jangka panjang mereka meningkat dari 8,9 triliun menjadi 26,9 triliun. Ini sejalan dengan pecking order theory yang menyatakan perusahaan memilih pendanaan internal dulu, lalu utang, baru ekuitas baru. Penurunan ekuitas UNTR dari 89,5 triliun menjadi 84 triliun menunjukkan penggunaan laba ditahan sebagai sumber pendanaan aktif sebelum peningkatan utang ini. Kemudian kita akan membahas mengenai kebijakan dividen. Kebijakan dividen UNTR berubah drastis. Dividen payout ratio turun dari 121,15% di tahun 2022 menjadi 40% di tahun 2023. Menurut signal teori, penurunan ini bisa jadi sinyal negatif awal bagi investor, namun lebih cenderung merupakan sinyal positif untuk pertumbuhan jangka panjang. Penurunan ini menunjukkan pergeseran ke kebijakan yang lebih konservatif, yaitu menahan lebih banyak laba untuk reinvestasi perusahaan demi keberlanjutan. Kemudian, sebagaimana kesimpulan, UNTR memiliki kondisi keuangan yang solid dengan laba bersih, stabil, dan struktur modal yang sehat. Pergeseran kebijakan dividen yang drastis ini dari pembayaran tinggi ke retensi laba adalah upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan sesuai dengan teori signaling. Kemudian saran intinya untuk UNTR yaitu perlu menjaga keseimbangan pembagian dividen dan kebutuhan pendanaan internal, meningkatkan transparansi ke investor mengenai perubahan kebijakan dividen, memanfaatkan laba ditahan secara optimal untuk investasi strategis, melakukan evaluasi rutin struktur modal, memiliki kebijakan dividen yang konsisten namun adaptif. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan laporan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.